ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Sebentar kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk meninggikan nama Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oke, kita mau salam sebelah kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari kita katakan, say, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. One, two, three, say. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oke saudara-saudara, di sini kan ada pujian mengatakan Engkau baik, sangat baik. Nah kita boleh angkat jempol kita bersama-sama buat Tuhan kita. Mau kan semuanya? Oke ya? Ayo. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih sekali lagi ya. Pernah Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Berikan kepada bagi Tuhan kita, haleluya. Saya persilakan untuk kembali.
tempat ini. Urapannya yang ajaib Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. One, two, three, go! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Semua sudah capek? Haleluya. Memuji Tuhan tidak pernah capek ya. Puji nama Tuhan. Oke, tiba saatnya kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, masuklah ke dalam setiap hati kami. Sirami kami Tuhan dengan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sedang semua untuk bagi berdiri. Kau bukan, saya serahkan pada hambanya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini dengan ucapan syukur kami datang kepadamu, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada dalam suatu ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin bertemu dengan kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari di mana yang Engkau katakan 6 hari kami bekerja dan 1 hari kami kuduskan untuk bertemu dengan Engkau. Walaupun kami datang dengan segala permasalahan dan persoalan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami. Justru bahkan Engkau mengundang kami. Dan Engkau berkata, mari kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat. Dan itu adalah kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada, karena Engkau hadir, karena Engkau setia, dan karena Engkau siap untuk memberikan kami kemenangan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi karena Engkau yang memberikan anugerah kepada kami.
dan hidup yang Engkau berikan sampai hari ini. Kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan dan kebajikan-Mu yang kami terima sampai hari ini. Demikian juga Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah ini dalam media ini Tuhan. Berkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita karena pada hari Sabat ini seakan-akan kita diberikan kekuatan yang baru. Kalau ibarat HP kamu udah lowbat, dicas lagi begitu bukan? Bersukacitalah walaupun mungkin masih banyak masalah, barangkali masih ada doa-doa kita yang kita gumuli terus dan masih belum juga kita melihat bagaimana Tuhan merealisasikannya. Janganlah berhenti untuk berdoa. Ya, terkadang sampai kita lupa, lalu Tuhan masih ingat. Ketika Tuhan berikan, lalu kita bergembira dan kita diingatkan dan disegarkan kembali. Kita akan baca Mazmur pasal 145 ayat yang pertama. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah puji-pujian dari Daud. Daud adalah seorang raja, seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Daud juga seorang yang Tuhan berikan panjang umur. Jadi sampai dia tuanya, sampai Tuhan panggil, Daud sangat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Artinya orang yang bisa berkata seperti ini adalah pribadi yang banyak mengalami pertolongan, yang banyak mengalami anugerah, yang banyak mengalami dan merasakan kasih setianya Tuhan. Dan sampai dia masa tuanya, lalu dia berkata, aku ingin memuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Bahkan dia katakan, ya Tuhanku, ya Raja. Padahal dia raja loh. Halo? Iya, padahal Daud itu raja, tapi Tuhan itu Raja, kata Daud. Dan aku ini siapa aku ini? Dan semuanya adalah anugerah Tuhan diberikan kepada Daud. Itu sebabnya pemazmur bilang, aku hendak mengagungkan dan memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau juga seperti Daud? Ya tergantunglah Pak Pendeta. Kalau anginnya lagi bagus, kalau keadaannya lagi enak, nah itu dia. Kalau lagi nggak enak, ya udah aku diam aja dulu. Aku menunggu. Kok menunggu sih? Iya dong, aku menunggu. Kan Tuhan janji akan menghubungi aku. Ya, gitu ya.
Ya aku nunggu saja. Terus kalau Tuhan gak menghubungi gimana? Ya udah aku diam saja. Kok tetap susah dong. Tetapi Daud berkata, aku akan mengagungkan dan memuji Tuhan. Kenapa begitu? Coba kita lihat ayat yang ke-14. Mazmur 145 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kata Daud, kenapa aku mau memuji Tuhan selama-lamanya? Karena Dia itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Kenapa Daud bisa ngomong begitu? Pasti dia juga udah ngalamin. Ya kalau nggak ngalamin mana bisa sih? Pasti Daud udah ngalamin, pernah jatuh. Dia pernah ngalamin salah mengambil keputusan. Dia pernah mengalami salah melangkah. Daud pernah terpuruk jatuh. Bahkan dikatakan terjerembab jatuh sampai dalam ke dunia orang mati. Dan sampai-sampai tidak ada harapan lagi, hancur, berantakan, hopeless, nggak ada harapan. Pernah ngalamin rupanya. Lalu dikatakan dalam Mazmurnya, tangan Tuhan yang kuat itu yang mengangkat aku lagi sehingga aku muncul kembali. Gimana? Kau pernah ngalamin? Kau? Waduh. Iya Pak Pendeta, macam-macam aku ngalamin. Apalagi aku sakit sampai mau mati. Kata dokter suruh pulang aja. Pendeta tanya, stadium berapa? Stadium akhir. Rasanya hari esok udah nggak ada lagi. Ternyata kau masih ada, masih beribadah. Allah yang menopang. Mungkin kau pernah jatuh, salah mengambil keputusan. Aduh, aku keliru nih. Akibatnya akan rugi besar, gitu kan ya. Kau mau minta tolong sama siapa? Aduh, stres sebagai seorang pimpinan, putar sini, putar sana. Lalu Tuhan buka jalan. Atau kau banyak menghadapi masalah. Kau pikir ibu-ibu di rumah nggak ada masalah ya? Oh, ibu-ibu enak. Wah, lebih pusing lagi ibu-ibu. Ngurusin anak-anaknya. Anak-anak zaman saya masih kecil beda dengan anak-anak zaman sekarang. Iya toh, karena teknologi berkembang terus, komunikasinya semakin canggih, dan juga hubungan kemana-mana begitu bisa melihat, kayaknya dunia dimanapun bisa dilihat, jadi segala sesuatu udah berbeda. Waduh, Pak Pendeta, pusing nih anak saya nih, maunya begini, begono. Waktu anaknya masih kecil saja, ada seorang ibu, gimana nih pelajaran udah beda, saya udah nggak bisa ngajarin, ya udah beda. Ya, tetapi Tuhan menopang, Tuhan memberikan pertolongan. Jadi ayat yang ke-14, kenapa aku harus memuji Tuhan? Bahkan aku mau selama-lamanya memuji Tuhan, kata Daud, karena Tuhan menopang ketika aku jatuh. Bisa Daud waktunya perang, dia jalan-jalan di atas istana. ya tahu, gak usah diterusin ya. Iya, dia nggak tahu, lihat-lihat ke bawah, akhirnya jatuh. Tapi Tuhan mengangkat dia kembali. Ketika lemah, bisa nggak lemah? Bisa lemah. Itu kayak orang lari terus.
lari naik bukit, turun lagi, belok sini, naik lagi, lewatin jurang, terus nggak sampai-sampai gitu loh. Lama-lama lemah. Ini kapan nyampainya sini, ya elah, ini kok jalan terus, lari terus, apalagi kalau lari di tempat. Paham toh? Pebisnis, ini kita lari di tempat apa mundur sih, kok kayaknya nggak maju-maju nih. Halo, ya, lemah, lama-lama lemah. Itu sebabnya Allah yang menopang. Itu sebabnya Allah yang memberikan kekuatan. Apalagi yang menyebabkan Daud berkata, aku akan memuji Tuhan. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16, demikian firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kira-kira apa sih sehingga Daud berkata begitu? Seakan-akan Daud bilang, aku ingin mengucap syukur selama-lamanya karena Dia yang memberikan aku kecukupan. Ketika aku kekurangan, ketika aku kesulitan, ternyata Tuhan beri kecukupan. Kalau Tuhan yang beri kecukupan itu bukan ngepas loh. Halo, aneh tuh. Kalau Tuhan berikan kecukupan itu ada lebihnya buat tabungan, ada lebihnya buat jalan-jalan, ada lebihnya buat kumpul-kumpul sama anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Itulah kecukupan dari Tuhan, karena Tuhan memberikan kecukupan. Kita baca ya, kita baca satu ayat ya. Mazmur 37 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini Daud lagi yang ngomong. Halo, halo, Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi aku tidak lihat orang benar yang sampai terlunta-lunta minta-minta gitu ya, atau anak cucunya meminta roti. Kalau sampai begitu pasti ada yang salah tuh, kata Daud gitu. Kalau engkau gimana? Iya Pak Pendeta, aku juga dulu muda, sekarang udah tua, tapi Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Paham gak sih? Dulu aku muda, sekarang nih aku sudah menjadi tua. Iya dong, dulu masih umur 17, sekarang udah umur berapa? 50, 60, 70 ya. Emang 70 kamu masih mau bilang muda? Tua kan? Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Artinya iye kan, kalau bahasa Jakarta kan iya kan, iye. Artinya dulu aku muda, sekarang aku tua. Artinya Tuhan memberikan engkau panjang umur. Itu anugerah tahu. Iya. Tiap tahun pada ngumpul nyanyi-nyanyi, lalu Tuhan tambahkan usiamu, tambahkan pengalamanmu, sukacitamu. Dan bukan cuman panjang umur, Tuhan memberikan kecukupan. Sebab dikatakan, aku tidak pernah lihat orang benar sampai meminta-minta. Artinya Tuhan garanti bahwa Dia akan cukupi, Dia akan berkati kita.
Luar biasa bukan? Jadi kenapa Daud sampai bilang, aku akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya? Hal yang kedua adalah karena Tuhan yang mencukupi. Bukan soal cukup sandang pangan aja, tapi Dia juga berikan panjang umur kepada setiap kita yang setia, yang sungguh-sungguh, dan yang percaya. Berikutnya, kita lihat ayat yang ke Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, bisa merasakan seperti Daud bilang, aku akan mengucap syukur selama-lamanya, dari muda sampai tua, kata Daud. Apalagi sekarang udah tua, ya kan? Daud begitu kan? Kenapa? Yang kita baca tadi, karena Tuhan memberikan jawaban doa. Karena Tuhan memberikan jawaban doa. Jadi begitulah Tuhan. Dia tunjukkan kebaikannya bagi orang yang setia. Dia tunjukkan kebaikannya bagi orang yang percaya, yang tidak goyah. Sebab kalaupun mengalami masalah, banyak Tuhan kasih tahu bahwa itu demi kebaikan kita, bahwa itu demi untuk mendidik kita, bahwa itu demi untuk mempersiapkan kita. Seperti Daud. Daud itu dia mengalami sampai masa tuanya, menikmati sampai akhir hidupnya. Dan dia ingin kita juga mengalami itu dalam sukacita, dalam pertolongan Tuhan. Tadi yang terakhir dikatakan, karena Tuhan selalu menjawab doaku. Pantaslah Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, itu kan, di dalam Yesus Kristus dan dalam ucapan syukur, gitu kan? Di dalam Filipi, gak usah kita baca ya. Jadi seperti itu, dalam setiap permohonan, dalam setiap bergumulan, mengucap syukurlah, kata Rasul Paulus. Sebab Daud juga mengalami, dan Tuhan selalu menjawab doanya. Jadi dikatakan, aku hendak mengagungkan Tuhan. Ketika di rumah Tuhan kita memuji Tuhan, dan aku akan mengucap syukur sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari demi hari kita lewati, masalah demi masalah kita hadapi. Banyak juga persoalan yang belum bisa kita selesaikan, dan kita harus tetap berjuang dan bergumul. Itulah hidup di dalam dunia. Tapi beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan Dia memberikan kita kekuatan, dan Dia akan menyatakan kuasanya pada waktunya, sehingga di dalam kehidupan kita menikmati damai dan sukacita. Bukan cuma itu saja, ketika Tuhan mengabulkan doamu, ketika Tuhan menyembuhkan engkau, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, itu juga agar dunia melihat, agar orang lain melihat Kristus dalam hidupmu. Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang masih memanggil, mari kepadaku. Sebabnya jangan tinggalkan Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan dalam hidup yang Engkau berikan, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Biar kiranya hatimu juga Engkau taruh dalam hidupku, seperti Engkau taruh dalam Daud, sehingga pada akhirnya dia selalu mengucap syukur dan memuji Engkau, karena mengalami, karena merasakan.
dan hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang tidak berubah, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang kami sembah sampai hari ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan yang mengasihi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau masih terus menjagai dan melindungi kami. Dan hari ini kami mulai bersama dengan Engkau dalam suatu ibadah. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau percayakan dalam suatu kegiatan kesehari-harian kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apakah kami yang berusaha, yang berniaga, ataukah kami yang sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai apapun Tuhan, atau anak-anak kami yang masih kuliah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan, terima kasih buat damai, sukacita, dan kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa kami tidak sendiri lagi, sebab kami bersama dengan Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami mengucap syukur. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu
jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.